Selamat malam pemirsa, selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, 1 tahun lebih pembelajaran daring berjalan. Pemerintah melihat adanya potensi learning loss yang menurunnya kompetensi anak didik yang memberikan pengaruh terhadap kondisi keterampilan kognitif anak-anak didik kita. Solusinya Kemendikbudristek kemudian mengizinkan sekolah untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas tetapi dengan jumlah peserta didik yang dibatasi dan juga jam yang hanya harus melakukan pembelajaran 2 jam per hari. Lantas apakah PTM terbatas ini mampu menjadi solusi meminimalisir resiko terjadinya learning loss yang saat ini ditakuti oleh pemerintah? Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema menakar efektivitas PTM terbatas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas untuk pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan di masa pandemi COVID-19. Panduan tersebut dibuat berdasarkan riset dan masukan dari berbagai tenaga pendidik dan orang tua dan dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah, keadaan SDM tenaga pendidik, dan kondisi geografis. Tidak hanya mengatasi beragam kendala pembelajaran yang kerap dikeluhkan guru, siswa, orang tua murid, PTM juga dapat mengantisipasi penurunan kompetensi anak didik selama masa pandemi. Panduan PTM terbatas tersebut berisi beberapa aturan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran seperti aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan, sistem pembelajaran yang digelar hanya 2 jam saja, dan pembatasan siswa yang belajar secara bergantian. Ya, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Selamat bergabung Bu Retno. Selamat malam. Kemudian ada Bapak Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Ketum IGI 2016-2021. Selamat bergabung Pak Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Pak Indra Karismaji selaku Pengamat Pendidikan. Selamat bergabung Pak Indra. Selamat malam Mas Imam, apa kabar? Baik Pak. Kita juga sudah menghubungi Kementerian Pendidikan dan Ristek untuk kemudian bergabung di bincang kita kali ini, tapi berhubung tidak ada perwakilan, jadi kita akan mulai bertiga dari KPAI, dari perwakilan guru dan juga ada dari pengamat pendidikan. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Ramli. Pak Ramli, Mendikbud menilai bahwa pembelajaran daring yang saat ini kita sudah jalani selama kurang lebih 1 tahun dikhawatirkan menimbulkan learning loss gitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Sejak awal data Kemdikbud sudah menunjukkan bahwa lebih 60% guru di Indonesia tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Dampaknya kan kemudian adanya guru-guru yang hanya mampu mengirimkan tugas ke siswa, ada yang sistem diktat, penugasan dan sebagainya yang kemudian membuat beban siswa semakin berat. Akhirnya mereka stres, bahkan terjadi kasus bunuh diri dengan adanya sistem pembelajaran online ini. Data di kami dulu itu jumlah guru yang mampu memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta tetap berkualitas secara online itu tidak sampai 10%. Makanya di bulan bulan Mei tahun lalu, tahun 2020, kami itu mengusulkan agar tahun ajaran baru digeser. Waktu itu kami ingin menggeser tahun ajaran baru untuk menyiapkan lebih dari 60% guru yang tidak bisa menggunakan teknologi itu dan sekitar 30% guru yang bisa menggunakan teknologi tetapi tidak maksimal bisa digunakan. Waktu itu setelah 6 bulan ditolak, kita minta 3 bulan juga nggak bisa, 2 bulan juga nggak bisa. Ya. Alasannya itu ya sambil belajar sambil mengajar. Ya nggak bisa sambil mengajar sambil belajar. Jadi ada korelasi secara langsung gitu dengan tadi bagaimana kemampuan kompetensi si gurunya terhadap tadi kualitas anak-anak di lapangan akhirnya ketika harus menjalani pembelajaran secara daring. Saya kan ke KPAI, kalau KPAI sendiri melihat evaluasi dalam dampak learning loss ini di dunia pendidikan Indonesia, terutama seperti apa nih Bu Retno? Apakah sama komentarnya seperti yang dipaparkan oleh Pak Ramli tadi? Kalau kami KPAI terkait learning loss, kami nggak punya data ya untuk itu. Tetapi bahwa
KPAI ini kan lebih concern kepada pemenuhan hak-hak anak. Nah, kalau mengurut sebenarnya ya diurut gitu. Kalau di masa pandemi apa yang sebenarnya hak paling bisa dipenuhi lebih dulu. Maka kami sebenarnya mengurutnya adalah hak hidup nomor 1, hak sehat itu nomor 2, hak pendidikan nomor 3. Karena kami berpendapat ya meyakini bahwa ketika anak masih sehat, masih hidup, maka semua ketinggalan pelajaran sebenarnya masih bisa kita kejar. Tapi kalau kita memaksakan pembelajaran tatap muka, kemudian berdampak, ya anaknya udah dipinter ini, tapi terus sakit, kemudian meninggal, maka kan sebenarnya sia-sia. Nah, terkait dengan hal itu, sebenarnya KPAI lebih kepada penyiapan ya. Jadi kami melihat pengawasan terkait dengan penyiapan. Jadi selain penyiapan untuk tatap muka ya. Jadi ini yang menjadi memang concern utama KPAI selama 2020 sampai 2021 karena kami yakin walaupun tarik ulur tapi pasti PTM akan dilakukan meskipun tadi ya antara PTM dan PJJ itu dikolaborasi. Nah, terkait dengan ini KPAI sudah melakukan pengawasan pada tahun 2020 sebenarnya di 49 sekolah pada 21 kabupaten kota di 9 provinsi. Pada saat 2020 itu kami menemukan bahwa banyak sekolah belum siap dalam pembelajaran tatap muka. Penyiapan itu belumlah maksimal. Waktu itu angkanya masih 16,7%. Tapi di 2020 kami sudah masuk ke 42 sekolah pada 7 provinsi di 12 kabupaten kota. Hasilnya sebenarnya dari hasil rapat koordinasi nasional di Desember yang kami lakukan dari hasil pemantauan lapangan itu berpengaruh banyak ya. Rapat koordinasi nasional itu melibatkan seluruh kepala daerah dan kepala madrasah di Indonesia. Hasilnya ternyata penyiapan PTM untuk madrasah dan sekolah ini cukup signifikan terjadi perubahan. Kalau sekarang angkanya itu sudah mencapai 79,54 yang siap. Jadi memang cukup tinggi walaupun pada sampel yang kami lakukan ya. Dan tapi kalau vaksin itu baru 28% guru divaksin berdasarkan pantauan kami di 31 Mei. Oke, baik. Boleh diceritakan Bu Retno, sebetulnya faktor apa sih yang menjadi penilaian untuk kesiapan sekolah ini bisa menjalani kegiatan tadi pembelajaran tatap muka terbatas? Ya, kalau KPAI pertama adalah kalau penilaian daftar periksa kami itu melampaui penilaian Kemdikbud. Kemdikbud itu hanya 11 di daftar periksa mereka. 11-11-nya itu ada di penilaiannya KPAI. KPAI membagi 4 besar. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur tadi. Yang kedua adalah penyiapan SOP atau protokol kesehatan. Ya, jadi infrastruktur 30% nilainya, kemudian kalau protokol kesehatan untuk 15 kalau SMA itu protokol kesehatannya itu nilainya juga 30% kalau lengkap. Lalu kami punya lagi namanya tambahan. Jadi faktor tambahan tapi penting ini adalah sosialisasi, memasang tanda-tanda, membuat banner dan lain-lain. Nah, ini sosialisasinya harus ke keluarga sekolah termasuk orang tua. Lalu itu juga nilai 30%. Satu lagi sebenarnya penilaian kami adalah MOU antara sekolah dengan fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan terdekat itu misalnya puskesmas. Jadi kalau tiba-tiba anak pingsan atau ditemukan dengan suhu di atas 37,3, siapa yang menangani? Ya, lalu ditempatkan di mana? Jadi sekolah harus punya ruang isolasi sementara. Nah, lalu kami juga melihat MOU dengan Dinas Perhubungan misalnya, karena untuk syarat PTM kan anak-anak nggak bisa PJJ karena miskin tuh banyak ya, karena nggak punya alat dan lain-lain. Karena dia miskin, nah tapi dia juga nggak bisa PTM karena ada syarat PTM harus diantar orang tua dengan kendaraan pribadi. Nah, orang yang miskin ini, anak-anak miskin ini nggak punya kendaraan pribadi orang tuanya, jadi dia nggak bisa PJJ juga nggak bisa PTM. Jadi kami melihat itu gitu ya, bagaimana penyiapan ini perlu. Dan satu lagi, kalau kami melihat positivity rate di daerah itu di bawah 5%, baru kami merekomendasi sekolah dibuka. Oke, berarti sebetulnya dari semua indikator penilaian ini sudah sangat baik dan tinggal bagaimana kita menerapkan di lapangan ya Bu ya. Jangan sampai nanti sudah lolos kemudian di lapangan kita lengang malah membahayakan anak-anak tadi ya. Oke, baik. Nah, tadi kan menariknya metode pembelajaran juga harus dipikirkan karena belajarnya cuma 2 jam. Saya akan ke Pak Indra nanti, tapi dijawab nanti ya Pak Indra ya. Kita akan jeda dulu, kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda. Tetap bersama kami di Sudut Pandang.